Kampung Kapasan Dalam Surabaya dikenal sebagai tempat bermukimnya masyarakat etnis Tionghoa. Tak hanya sekedar cerminan masyarakat multikultural di Kota Pahlawan, kampung ini juga mempunyai kisah unik hingga dikenal dengan julukan Kampung Kungfu. Cerita kehebatan kungfu Kapasan dan jiwa patriotisme dari warganya yang pada saat itu disebut sebagai buaya Kapasan nyatanya membuat cerita sejarah tersendiri di Kampung Kungfu Surabaya di kawasan Kapasan Gang Dalam Surabaya ini. Konon katanya ratusan tahun silam di tempat ini banyak dihuni oleh pendatang dari Tionghoa yang jago bela diri atau ilmu kungfu, sehingga korelasinya kampung ini sekarang banyak dikenal sebagai Kampung Kungfu Surabaya. Dan di segmen Sudut Kota kali ini saya akan mengajak Anda untuk menelusuri lebih dalam lagi tentang jejak sejarah Kampung Kungfu Surabaya yang hingga kini masih mempertahankan nilai eksotisme pecinan di kawasan ini yang terus dilestarikan. Gapura naga dan aneka ornamen ala pecinan lainnya menghiasi setiap sudut Kampung Kapasan Dalam Surabaya ini. Berada di sisi utara kota Surabaya, Kampung Kapasan menjadi salah satu kampung pecinan di Kota Pahlawan. Kampung yang kini tampak seperti permukiman biasa pada era kolonial dikenal sebagai lumbung pendekar kungfu. Saat itu, ilmu bela diri yang dikuasai para pendekar digunakan untuk mengantisipasi tindak kriminalitas yang sedang marak. Warga Kampung Kungfu juga kerap melawan pemerintah kolonial saat itu. Saya ingin tahu, Kampung Kapasan ini kan dikenal sebagai Kampung Kungfu di Surabaya. Awal mulanya seperti apa, So? Ini? Begini, Mbak ya. Kelenteng Bundu ini bisa dikatakan benteng pertahanan terakhir bagi suku Tionghoa. Jadi di sini sangat-sangat banyak, zaman dulu sangat-sangat banyak sekali pekungfu atau paling sedikit pesilat-pesilat Tiongkok atau Kundao dari Tiongkok asli. Dan itu pun mereka memperjuangkan satu, kita tetap Indonesia. Itulah aliran yang ada di sini, suku-suku Tionghoa yang ada di sini yang disebut buaya Kapasan. Hari Rabu dan Jumat, berlokasi di Kelenteng Bonbio Kapasan, digelar latihan kungfu dan barongsai bagi siapa saja yang tertarik untuk berlatih. Ya, karena untuk waktu itu memang untuk ikut melestarikan aja olahraga tradisional begini. Jadi makin lama juga bisa dirasakan untuk kesehatannya ya. Untuk di badan kita sendiri lebih sehat gitu, akhirnya ya keterusan sudah. Waktu saya gabung di barongsai ini mulai dari kelas SD, dari kelas 6. Nah, saya gabung di sini itu tertarik dengan gerakannya. Dan saya juga kepingin kurus, dan yang ketiga saya mencari kegiatan lagi selain di rumah saja. Menyusuri setiap gang Kampung Kapasan Dalam ini memang tidak ada habisnya. Setiap sudut memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang. Mulai dari bangunan sakral seperti punden ini yang usianya sudah lebih dari 100 tahun. Bergeser sedikit, pengunjung masih dapat melihat rumah-rumah kuno ala Tionghoa. Sebagian besar rumah-rumah ini memiliki pagar tinggi yang menutupi hampir seluruh bagian rumah. Di Kampung Kungfu ini ada satu tempat makan tersembunyi yang memiliki konsep menarik. Namanya Kedai Kungfu. Selain bangunannya yang kental dengan nuansa Tiongkok, makanan yang dijual di sini khusus vegetarian. Masakan di kedai ini merupakan olahan sendiri yang masih mengandalkan bumbu-bumbu tradisional. Beberapa bahan tidak dijual di Surabaya. Nah, kira-kira gimana ya rasanya? Gimana ya rasanya? Saya cobain dulu ya. Apakah setelah makan ini saya jadi pandai kungfu? Kita coba dulu ya. Campur. Oke. Rasanya di sini benar-benar solid, gurih ya. Kelihatannya ini
seperti daging, tapi sebenarnya bukan, karena ini semua masakan yang ada di sini merupakan vegetarian ya. Jadi tadi ini adalah tepung, namun diolah seperti, rasanya pun seperti daging. Jadi ini memberikan kesan berbeda ketika disantap. Nah, ada lagi yang menarik nih, kalau ini tadi Jamian kungfu, karena dari kampung kungfu nih ya. Ini ada lagi minuman yang bahan dasarnya tidak ada di kota Surabaya. Langsung ngambil dari Singkawang. Nah, kita coba ya, kayaknya seger banget ya diminumnya. Namanya namung. Ini buahnya merupakan fermentasi dari limon atau lemon chewy. Rasanya tuh segar, kayak manisan kiamboy gitu. Tapi begitu dipadu padankan dengan gula, ini kayak es jeruk. Mantap sekali. Bagi Anda yang ingin mencoba, kedai kungfu buka dari pukul 7 pagi hingga 9 malam. Harganya cukup terjangkau, makanan dibanderol mulai dari 25 ribuan saja. Keberadaan Kampung Kapasan Dalam Surabaya ini menyimpan banyak sejarah masa lalu warga Tionghoa. Juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan dan perjuangan Surabaya pada masa kolonial. Ghea Clarissa, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.